Halo Rek, selamat datang maneh nang channel Suara Tengah Malam. Malam iki aku bawa kno cerita mistis paling edan, paling wingit sing pernah kejadian nang Surabaya. Cerita iki soal pelet, tapi bukan pelet biasa. Iki pelet rambut genderuwo. Sing pake pelet iki bakal ketarik hubungannya bukan cuma karo manusia, tapi karo makhluk sing ora bisa kowe bayangno. Siapno kopi, matiin lampu, ceritane bakal mulai. Andra iku pemuda Surabaya umur 24 tahun. Kerjane nang bengkel, wonge ya lumayan rajin, tapi soal asmara ngenes rek. Dia tergila-gila karo cewek jenenge Melani. Cewek ayu, putih, rambut panjang, suarane alus, pokoknya paket lengkap. Masalahnya apa? Melani iki cuek banget. Dia nggak pernah merespon chat Andrea, ketemu di kampus, cuman senyum sekilas, habis itu melengos. Suatu sore, Andra curhat nang warkop Arya Wonokromo bareng kancane Bagus. Andra ngerundel. Gus, ra tau digubris blas. Rasanya kok kayak ada di wong paling bodoh nang Surabaya iki. Jancok jane, opo kurangku? Bagus ngeliat Andra sambil ketawa kecil. Kurangmu? Ya jelas, yo kurang berani Indra. Tapi nek kue serius, aku ono kenalan dukun sing iso bantu. Andra langsung nengok. Dukun opo? Jangan ngelawak Gus. Tapi serius iki, namane Ki Darmo. Dukun lawas, tapi ilmune kuat pol. Wang-wang sering teko, mulai dari penglaris sampai pelet. Andre mikir sebentar. Dia sebenarnya nggak percaya hal-hal gaib, tapi perasaannya karo Melani iki wes bikin pikirannya mumet. Akhirnya Andra ngomong, ya wes Gus, tak coba, wong cinta wes nggawe aku jancok tenan iki. Malam itu Bagus nganteri Andra ke rumah Ki Darmo. Lokasinya nang pinggiran Surabaya, wilayah sepi, lampunya remeng-remeng, rumah Ki Darmo kecil, tapi hawannya berat rek, koyo ono sing ngawasi. Ki Darmo keluar, tubuhnya kecil, rambut putih, tapi matanya tajam, koyo ngerti semua isi pikiranmu. Kowe loro nyari opo? Suarane serak. Andra maju sedikit, setengah grogi. Aku pengen cewek suka aku, Pak. Ki Darmo diam sebentar, lalu senyum tipis. Pelet biasa gak iso. Cewek sing kue karepne kui bentenge kuat. Kue perlu pelet rambut genderuwo. Andra langsung merinding. Pelet apa iku, Pak? Ki Darmo ngeluarno kotak kayu kecil, isine segumpal rambut kasar hitam pekat. Baune amis campur pesing. Andra nutup hidung. Jancu, rambut opo iki? Ki Darmo jawab pelan. Rambut genderuwo asli. Nek kowe wani, tak ajari rituale. Tapi risikone gede pol. Nek gagal, nyawamu sing tak taruh. Andra nelen ludah. Tapi pikiran tentang Melani iki bikin dia nekat. Aku wani, Pak. Ajari aku. Ki Darmo memberi Andra mantra dan petunjuk ritual. Dilakukan jam 2 pagi. Lampu mati total. Rambut genderuwo dibakar. Mantra dibacakan sampai selesai. Tidak boleh ketakutan. Tidak boleh berhenti di tengah mantra. Malamnya, jam 2 tepat, Andra masuk kamar. Dia matiin semua lampu, cuma lelen kecil di meja buat penerangan. Andra nyalain api, terus dia bakar rambut hitam tadi. Baunya langsung menyengat, bukan bau rambut gosong biasa. Baunya koyo daging busuk, amis, dan ada aroma tanah basah. Andra hampir muntah. Cancu, ra kuat aku iki. Tapi dia tetap baca mantra. Suaranya pelan tapi tegang.
Sing ana ning alas petang, sing lunga ning panggonan wingit, teko, 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 tekenen asmara iki kanggo Melani. Baru separuh mantra dibaca, angin kamar berhembus keras, gorden berkibar dewekan, suhu kamar turun drastis. Andra mencoba tetap fokus, tapi tiba-tiba grrrr, ada gereman dari pojokan kamar. Andra langsung noleh. Di sudut ruangan muncul bayangan besar, tinggi hampir menyentuh plafon, berbulu hitam kasar, matanya merah menyala. Andra mundur sambil gemeter. "Jancok, opo anjing iki?" Gendruwo itu maju pelan. Suaranya berat dan memecah. "Siapa yang memanggilku?" Andra hampir pingsan. Aku Andra. Aku cuma pengen Melani suka aku." Gendruwo mendekat, membendus. "Kau ingin wanita itu? Baik, tapi ada harga." Tangan berbulu itu menyentuh dada Andra. Rasanya koyok disetrum panas. Gendruwo berkata, "Mulai malam ini, aku mengikuti kamu. Jika kau tak mampu beri tumbal, jiwamu yang akan kuambil." Andra teriak, "Jancok!" Setiap malam, Andra juga mulai melihat Gendruwo itu duduk di pojokan kamarnya. Kadang cuma garuk badan, kadang cuma ngeliatin Andra dengan mata merah. Sambil bilang pelan, "Tumbalnya mana?" Andra mulai gak bisa tidur. Dia makan gak enak, kerja ngawur. Tetangga pun bilang rumah Andra sering terdengar suara berat tengah malam. Hari demi hari, Melani makin aneh. Dia makin obsesif dan posesif. Dia selalu datang ke tempat kerja Andra, kadang berdiri di luar bengkel sambil senyum tanpa alasan, kadang kirim pesan tengah malam, "Aku di depan rumahmu, bukain pintu." Tapi yang paling ngeri, suatu malam Melani ketemu Andra di taman kota. Dia bilang pelan, "Dro, aku sering dengar suara di kepalaku. Suara cowok gede. Dia bilang aku harus sama kamu. Dia bilang dia selalu ngikutin kamu." Andra langsung pucet. Berarti Melani juga mulai dijangkau makhluk itu. Melani lanjut ngomong, "Kadang aku lihat sosok besar berdiri di belakangmu." "Apa itu, Ndro? Kenapa sosok itu ngeliatin aku terus?" Andra cuma bisa bilang, "Ayo pulang, lanjutan cerita Igi gak enak blas Mel." Tapi Melani tetap ngomong dengan mata kosong, "Ndro, aku takut, tapi aku gak bisa jauh dari kamu." Malamnya Gendruwo muncul lagi di kamar Andra. Tapi kali ini lebih jelas, lebih deket, lebih nyata. "Waktu tumbalmu hampir habis." Andra ketakutan. "Tumbal opo? Aku ora ngerti bangsat." Gendruwo maju. "Pelet rambutku tak bisa dibatalkan. Kau sudah memanggilku. Kau harus memberi tumbal, atau aku ambil jiwamu. Dan jiwa wanita itu sudah separuh menjadi milikku." Andra menjerit sekeras-kerasnya, "Jancok!" Lampu kamar langsung padam. Puncak malapetaka datang malam Jumat. Hujan deras. Petir menyambar. Andra gelisah, gak bisa tidur. Rasanya ada yang mengintai dari luar jendela. Tiba-tiba, bam! Pintu kamarnya kebuka sendiri. Gendruwo masuk dengan tubuh besar basah kena hujan. Matanya menyala merah terang. Saatnya. Andra panik lari keluar kamar, tapi begitu sampai ruang tamu, tubuhnya ambruk ke lantai. Napasnya sesek, dunia muter. Telingonya panas. Dia lihat Melani berdiri di depan pintu rumah, tapi wajahnya berubah pucat, matanya kosong, mulutnya senyum aneh. Gendruwo muncul di belakang Melani, besar banget, kepalanya hampir menyentuh atap rumah. Lalu bilang pelan, "Pelet rambutku telah mengikat dua jiwa. Kalian berdua, milikku." Andra mencoba merangkak sambil bilang, "Mel, lari, jangan deket aku, Janco!"
Tapi Melanie malah maju sambil senyum aneh, seakan tubuhnya dikendalikan. Dan malam itu, Andra hilang. Besok paginya orang rumah menemukan kamar Andra berantakan. Kasur koyak, gorden sobek, lantai ada jejak kaki besar berlumur lumpur. Bau amis memenuhi ruangan. Dan di tengah kamar, segumpal rambut hitam kasar. Melanie ditemukan di luar rumah linglung, matanya kosong, ngomong sendiri. Andra, dia dipanggil. Dia diseret ke tempat gelap. Aku dengar suaranya manggil aku. Sampai hari ini, warga sekitar sering bilang kalau tengah malam lewat depan rumah Andra, kadang terdengar suara berat dari pohon besar di samping rumah. Janco. Entah itu suara Andra atau suara sesuatu yang meniru suaranya. Jadi Rek, hati-hati nek mikir soal pelet. Cinta itu bisa dibangun, tapi nek pakai jalan gaib yang salah, sing teko bukan cuma cinta, tapi makhluk sing menuntut bayaran. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Tetap eling, donyo ora cuma isine manusio,